Terpuji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan. Pada saat malam hari ini, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Aku cinta Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi
memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Jamah hati kami, sentuh hati kami Tuhan. Jadikan kami sama seperti-Mu Yesus. Kiranya dalam setiap kehidupan kami boleh mencerminkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, mempersiapkan hati dan pikiran kami. Layakkan kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berkumpul di dalam renungan singkat GPD Efrata pada malam hari ini. Mari dimanapun jemaat Tuhan kita berada, kita menyiapkan hati kita yang terbaik untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Puji nama Tuhan, renungan di malam hari ini akan saya ambil dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Puji nama Tuhan, di dalam Efesus 3 ini pada ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21 diberi judul doa Paulus. Bagaimana menjadi suatu kerinduan bagi seorang Paulus, bagi jemaat yang ada di Efesus, agar mereka dikuatkan, agar mereka diteguhkan oleh roh di dalam batin. Dan bukan hanya itu saja jemaat Tuhan. Bagaimana mereka juga harus berakar dan berdasar di dalam kasih. Ini menjadi kerinduan Rasul Paulus bagi jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Ketika mereka dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus, maka batin mereka, semua perasaan mereka, semua pemikiran mereka, semua pikiran mereka, dan maksud mereka semakin tunduk pada kehendak Bapa. Batin yang diteguhkan oleh Roh Kudus berarti semua perasaan, pikiran dan maksud kita itu semakin tunduk kepada pengaruh dan pengarahan yang daripada Roh Kudus. Sehingga kita bisa melihat kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita jemaat Tuhan. Ini yang menjadi suatu kerinduan Rasul Paulus bagi jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-16, aku berdoa supaya Ia, Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Menurut kekayaan kemuliaannya jemaat Tuhan. Begitu luar biasa kuasa itu akan menyertai setiap kita. Begitu luar biasa doa Paulus ini bagi jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Bahkan di ayatnya yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam Dia. Kamu berakar serta berdasar di dalam Dia. Kalau kata berakar menunjukkan pada sebuah pohon yang akan bertumbuh. Dan sebuah dasar, kata berdasar itu kepada sebuah bangunan. Bagaimana kedua hal ini adalah suatu yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Artinya akar dan dasar itu sangat kokoh. Bagaimana menjadi kerinduan Rasul Paulus sehingga kita berakar dan berdasar di dalam apa? Di dalam kasih. Di
di dalam kasih. Kalau kita berakar dan berdasar di dalam kasih, maka kita akan semakin memahami begitu luasnya kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya, terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kehidupan kita pun berjalan dalam kasih yang nyata. Sesungguhnya kehidupan kita pun berjalan di dalam kasih yang nyata. Kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Tetapi bukan berarti kita tidak berjalan tanpa hukum, jemaat Tuhan. Hukum Kristus yaitu hukum kasih. Hukum yang terutama dalam setiap kehidupan kita yaitu hukum kasih. Hukum kasih hubungan kita dengan Kristus itu haruslah suatu hubungan yang terus bertumbuh di dalam kasih. Bagaimana orang dapat mengenal Kristus? Melalui pribadi kita, tunjukkan kasih. Memperkenalkan sifat Allah, memperkenalkan pribadi Allah yang adalah kasih itu sendiri. Bagaimana kita menggambarkan Allah itu seperti apa? Bagaimana kita menjadi terang, menjadi berkat. Sedangkan kita sebagai orang-orang percaya tidak memiliki kasih. Tidak berakar dan tidak berdasar di dalam kasih itu sendiri. Ajar orang-orang di luar sana mengenal Kristus melalui pribadi kita. Yaitu dengan apa? Menunjukkan kasih, berbagi kasih. Maka mereka akan melihat sifat Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki kasih. Kasih itu tidak pura-pura. Tapi kasih itu berasal dari hati kita yang tulus. Allah tidak memiliki kasih, tetapi Allah adalah kasih itu sendiri. Bagaimana cara kita menggambarkan Allah? Bagaimana cara kita menunjukkan sifat Allah dalam kehidupan kita orang percaya? Salah satunya kasih. Memiliki kasih. Kasih yang ada di dalam kehidupan kita ketika kita menerima Tuhan. Ketika Yesus diam di dalam hati kita. Berarti kasih yang ada di dalam setiap kehidupan kita itu harus bertumbuh. Harus berakar. Semakin dalam, bertumbuh semakin tinggi. Dan berdasar semakin kuat. Itu yang menjadi kerinduan Paulus bagi jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Kasih merupakan hal yang terpenting. Kasih itu harus bertumbuh berdasar bahkan menjadi karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang percaya. Menjadi karakter kita orang-orang percaya. Ingat, dengan kita menunjukkan kasih, kita mencerminkan atau menggambarkan sifat Allah itu sendiri. Kita mengenalkan Allah itu sendiri kepada orang-orang di luar sana, jemaat Tuhan. Bagi orang-orang di luar sana. Tujuan yang selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-19. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini yang menjadi juga kerinduan bagi Rasul Paulus. Bagaimana jemaat di Efesus itu menuju kepada suatu kesempurnaan atau standar tujuannya itu kepenuhan Allah. Menjadi sempurna di dalam kasih, di dalam iman. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari kita jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang telah percaya Yesus, yang telah beriman dan Yesus diam di antara kita. Hendaklah kasih kita itu terus berakar. Kasih kita itu terus bertumbuh. Bagaimana cara kita menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana agar mereka bisa melihat dan merasakan Kristus di dalam diri kita. Pergunakan kasih. Amin. Pergunakan kasih. Oleh sebab itu bagaimana kasih harus menjadi karakter di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Kasih di dalam Kristus itu tidak tetap, tetapi harus terus bertumbuh. Harus terus bertumbuh. Terlebih juga
bagaimana hubungan kita dengan Kristus haruslah suatu hubungan kasih yang terus bertumbuh. Amin. Ketika kita mengasihi Kristus, kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, berakar serta berdasar di dalam kasih. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, kita akan segera mengakhiri renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau Allah maha hadir dimanapun kami berada saat ini. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar, setiap pujian yang kami naikkan, itu semua ya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami, agar kami terus Tuhan memancarkan kasih yang ada dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kasih itu menjadi karakter kami dalam kami mencerminkan Engkau, dalam kami menggambarkan dan mengenalkan Engkau Allah di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan segala kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu. Biarlah ya Tuhan kami yang mendengar firman-Mu, kami dikuatkan, kami semakin diberkati di dalam Engkau dan kami semakin bertumbuh. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa di malam hari ini bagi bangsa kami, bagi negeri kami. Biarlah Tuhan terus pulihkan keadaan kondisi bangsa kami Tuhan. Agar ya Tuhan kondisi bangsa kami semakin membaik. Hari-hari ini juga berikan hikmat, kebijaksanaan bagi setiap pemimpin kami. Agar mereka dapat memutuskan segala sesuatu dengan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan pelihara kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Bahkan ya Tuhan menjaga, menolong, menyertai kehidupan jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.